Baik, pada saat ini kita akan membahas satu topik mengenai kondisi kita akhir ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus dari sorga ke tengah-tengah hambamu dan seluruh peserta yang ada, supaya pengertianlah yang menjadi bagian kami, bukanlah hal-hal yang selisih yang akan terjadi. Pimpin hambamu, moderator, dan semua yang ada untuk jaringan yang ada, agar supaya dapat mendengar dan melaksanakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, apa sudah bisa terlihat? Ya. Oke. Makanan dan minuman di akhir zaman. Bagian pertama. Jadi pengalaman waktu minggu yang lalu, bawanya kalau terlalu padat nanti terkesan tergesa-gesa membawanya, dan akhirnya saat mau pertanyaan agak kurang ya. Waktunya cuma singkat, tapi kita semoga materi ini bisa berkenan untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada media Eden Way Ministry Media yang sudah menjadi penyelenggara pada kegiatan ini. Kiranya berkat dari surga menjadi bagian kita semua. Nah, judul kita makanan dan minuman di akhir zaman bagian pertama. Nah, saya selalu angkat ini topik, mengapa saya termotivasi, terajak untuk menggali dan mempelajari kondisi-kondisi terkait dengan bidang saya di akhir zaman ini. Karena di dalam kutipan peristiwa akhir zaman 132 poin 1 mengatakan bahwa satu perbuatan ajaib akan terjadi. Para pendeta, ahli hukum, dokter yang telah mengizinkan kepalsuan ini menguasai roh pengetahuannya, mereka sendiri akan menjadi penipu-penipu dan bergabung dengan tertipu. Oh, saudara-saudara, saya tidak fokus di dua ini, saudara ya, para pendeta, ahli hukum. Tapi kalau ada para pendeta di sini dan ahli hukum, ya silakan menerjemahkan kata-kata ini. Tetapi saya fokus di yang warna merah, dokter. Karena ini adalah profesi saya yang saya emban dan saya timba selama ini. Dan waktu saya membaca ini, saya bukan lagi terketuk, tetapi menjadi sengatan dalam hati saya bahwa dokter yang telah mengizinkan kepalsuan ini menguasai roh pengetahuannya. Wah, ini berarti dia mengizinkan masuk dalam roh pengetahuannya, dalam pikirannya, dalam ilmunya. Mereka sendiri, mereka ini, kalau bukan para pendeta, kalau bukan ahli hukum, dokter berarti ya, akan menjadi penipu. Wah, ini kutipan ini tidak tulis mungkin. Artinya akan, berarti pasti akan menjadi penipu. Dan bergabung dengan yang tertipu. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau ada di golongan ini. Itulah sebabnya saya mulai membaca, mencari tahu, baik lewat media online, para seminator, para yang lain, dan saya baca buku, kemudian saya mulai menggali. Nah, satu poin yang saya dapat adalah tentang misionaris kesehatan. Itu yang kita dengung-dengungkan. Misionaris kesehatan, misionaris kesehatan. Di dalam pemikiran kita berpikir misionaris kesehatan itu yang berkaitan erat dengan reformasi kesehatan. Oh, itu miliknya seruan dari The Seventh Day Adventist Church.
Ya. Tetapi di saat kita menggali, membaca, mendengar, dan sebagainya, ternyata ada golongan misionaris kesehatan asli, tapi ada juga misionaris kesehatan palsu. Nah, untuk itu, mari kita lebih dalam, ya. Slide saya masih terlihat ya, Pastor? Oke. Baik. Kalau kita baca dalam buku Peristiwa Akhir Zaman 129.1 mengatakan, kita tidak boleh percaya kepada pengakuan manusia. Pengakuan manusia. Mereka seperti yang Yesus lakukan. Mungkin mengadakan mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang lain. Kalau yang berdiri di belakang mereka adalah si penipu ulung itu. Wah, siapa si penipu ulung itu? Setan tentu ya. Jadi jangan kita tidak boleh percaya kepada pengakuan manusia yang mengadakan mujizat-mujizat penyembuhan yang di belakangnya itu adalah penipu ulung itu, yaitu setan. Pembuat mujizat, ya, setan yang membuat mujizat dan lewat agen-agennya yang akan menurunkan api dari langit di depan mata manusia. Apakah hal ini mengherankan? Oh, dari ayat ini, kok kan menyembuhkan orang sakit. Kok kenapa ada yang tertipu dan menjadi penipu? Nah, untuk itu kita lanjut di dalam bentar ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, tanda-tanda ajaib dari kebohongan si jahat yang akan menawan dunia ini. Dan setan akan menyebabkan api turun dari langit di hadapan manusia. Setan akan mengadakan mujizat-mujizat dan kuasa ajaib yang menjadikan mujizat itu akan merajalela di seluruh dunia. Lanjut. Dan setan akan datang untuk menipu sedapat mungkin orang-orang pilihan itu. Wah, sedapat mungkin saya dan saudara-saudara semua. Sedapat mungkin saya dan Pendeta Glenn di tempat ini. Setan mengaku dirinya Kristus. Dan setan muncul dengan berpura-pura sebagai misionaris kesehatan yang hebat. Wah, luar biasa. Ternyata ada juga misionaris kesehatan hebat ini, saudara. Yang hebat, tapi palsu. Ya, setan akan menurunkan api dari langit di hadapan mata umat manusia untuk membuktikan bahwa setan adalah Allah. Wah, ternyata setan gunakan ini, misionaris kesehatan ini, menyembuhkan mujizat-mujizat ini, itu supaya mau menunjukkan kepada umat manusia bahwa sebenarnya setan adalah Allah. Wah, bahaya ini saudara-saudaraku yang kekasih. Bahaya dan sangat berbahaya. Mari kita lanjut. Disebutkan dalam firman itu bahwa musuh ini akan bekerja melalui siapa? Melalui kaki tangannya yang sudah meninggalkan iman mereka. Oh, saudara-saudara. Kalau saya dan saudara meninggalkan iman kita, setan akan gunakan itu.
dan mereka akan tampak, ya, yang meninggalkan iman itu akan tampak seperti mengadakan mujizat, bahkan menurunkan api dari langit di hadapan mata manusia. Ia, setan ya, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan setan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Setan menyesatkan yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Nah, ini dalam kutipan pena inspirasi buku Peristiwa Akhir Zaman, dia merujuk kepada Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Nah, bukan hanya penipuan lihai yang diramalkan di sini, manusia akan tertipu oleh mujizat-mujizat yang dilakukan para kaki tangan setan. Karena mereka berkuasa melakukannya. Bukan yang mereka lakukan dengan berpura-pura. Wah, ini dari tadi Dr. Hansel bacakan semua tanda, ya, api turun dari langit ke bumi dan sebagainya. Tapi mari kita simak lah ya, apa ini. Nah, mari kita masuk di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Nah, ini merujuk pada kutipan pena inspirasi dalam buku Peristiwa Akhir Zaman. Nah, dia tulis dalam Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Tetapi mari kita buka di ayat 11, dari ayat 11. Oke. Saudara-saudara, kita sudah tahu Wahyu 11, 12, 13 ini kalau di dalam buku Great Kontroversi, buku Kemenangan Akhir, kita sudah tahu ya. Siapa binatang pertama, siapa binatang yang keluar. Binatang yang keluar dari laut siapa, binatang yang keluar dari darat siapa. Itu berdasarkan buku Great Kontroversi, buku Kemenangan Akhir. Nah, kita mulai dari ayat 11. Ini dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Siapa ini yang keluar dari dalam bumi? Itu Amerika. Ya, di dalam buku Peristiwa Akhir Zaman, dalam buku Kemenangan Akhir diberikan keterangan binatang yang keluar dari dalam bumi atau binatang yang kedua adalah Amerika. Oke, ayat 12. Dan seluruh binatang yang pertama, ya, binatang pertama kita sudah tahu sesuai dengan buku Kemenangan Akhir, Great Kontroversi. Binatang yang pertama adalah kepausan. Dan seluruh binatang yang pertama, seluruh kuasa dan seluruh kuasa kepausan dijalankan di depan mata Amerika. Ya. Kemudian Amerika menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, kepausan. Yang luka parahnya telah sembuh. Oke, ayat 13. Dan Amerika mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Apa tanda-tanda yang dahsyat? Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, kalau kita lihat yang tadi ya, dalam ministry, medical ministry, Peristiwa Akhir Zaman yang tadi, tetap di bawah, setan akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Setan akan datang untuk menipu sedapat mungkin orang-orang pilihan itu, saya dan saudara. Setan mengaku dirinya Kristus, dan setan muncul dengan berpura-pura sebagai misionaris kesehatan yang hebat. Dan setan akan menurunkan api dari langit di hadapan mata umat manusia untuk membuktikan bahwa setan adalah Allah. Wah, luar biasa. Kalau mau lebih dalam, bisa saudara-saudara buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Itu kisah Raja Asia jatuh dari suatu rumah, dari atap. Di situ ada kisah pesuruh, perwira, dan Nabi Elia.
Bagaimana Raja Asia itu dia jatuh, kemudian dia suruh untuk pergi ke tanyakan ke Baal, apakah saya ini akan sembuh? Nah, Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk bertemu dengan pesuruhnya dan mengatakan, apakah tidak ada Tuhan sehingga kalian pergi ke Baal untuk mencari kesembuhan? Nah, ini digambarkan dengan mau mendapatkan kesehatan seperti menurunkan api dari langit. Jadi setan pun akan bisa melakukan misionaris kesehatan, bahkan hebat. Dan itu akan menipu seluruh dunia. Bahkan mungkin pilihan, sedapat mungkin orang-orang pilihan. Oke, kita lanjut ya. Biarlah para pekerja misionaris kesehatan kita menerima teori yang Tuhan tidak berikan kepada orang lain. Biarlah pekerjaan misionaris kesehatan itu bisa kita terima yang tidak diberikan kepada orang lain. Bahkan Tuhan tidak akan memaafkan manusia yang mengajarkan teori yang Kristus tidak ajarkan. Oh, saudara-saudara, saya berdoa dan bergumul waktu saya membacakan ini. Tuhan tidak akan memaafkan manusia yang mengajarkan teori yang Kristus tidak ajarkan, atau teori misionaris kesehatan yang palsu. Apa itu? Ini saudara, udara bersih, sinar matahari, ya, bersih dari minuman keras, istirahat, gerak badan, makanan yang sesuai, pemakaian air, percaya kepada kuasa ilahi. Inilah obat-obat yang sejati. Tidak ada obat yang lebih sejati selain ini, saudara. Selain. Jadi Saya ini tampilan. wah, luar biasa. Apa saja yang merusak kesehatan, bukan hanya mengurangi kebugaran tubuh, tetapi cenderung melemahkan kemampuan pikiran dan moral, pemanjaan akan suatu kebiasaan yang tidak menyehatkan, membuat lebih sukar bagi seseorang untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan demikian lebih sulit menolak kejahatan. Ada background di belakang. Nah, kita kembali ke ayatnya. Kita maju ke ayatnya 14. Ini speaker. Ayat 14. Speaker slide. Setan menyesatkan Amerika, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda apa? Misionaris kesehatan palsu yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Pausan. Dan setan menyuruh mereka yang diam di bumi nanti cuma sampai sini, supaya mereka mendirikan patung karena boleh ganti-ganti untuk sesuai menghormati binatang yang luka kalau oleh dia mau baca pedang. pilih salah satu ini, pilih yang di bawah ini. Amerika Kalau dia lagi mau baca itu boleh apa? pilih Suatu ini. gereja yang mengikuti cara dunia. Dia akan mendirikan suatu patung. Patung digambarkan adalah gereja yang mengikuti cara dunia. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu. Nanti kalau ada yang mau suara, hal ini macam ini kan Amerika membuat patung. Cuma jangan bisa mute, Pak dia. Berbicara lewat apa? Lewat dokter. Nah, gereja bisa bikin orang bisa bikin orang tersandung hukum, bisa buat orang masuk penjara, bisa orang ini dan itu. Oh, saudara, ini nubuatan. Ini nubuatan, saudara. Dan dia akan buat itu lewat apa? Misionaris kesehatan palsu. Misionaris kesehatan yang hebat, tapi itu palsu. Dan Amerika menyebabkan, ayat 16 ya, dan Amerika menyebabkan sehingga semua orang, mau kecil atau besar,
mau kaya atau miskin, mau merdeka atau hamba, Tapi jangan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Oh, saudara, ternyata di sini misionaris kesehatan yang hebat tetapi palsu ini akan terdengung terus dan ini akan menjadi sarana sampai kepada larangan jual beli bagi yang tidak menerima tanda binatang itu, yaitu ini misionaris kesehatan hebat tapi palsu akan menjadi pintu gerbangnya undang-undang hari Minggu. Oh saudara, bergumul saudara, bergumul saudara. Jangan sampai tertipu. Saya kembali ke ayat yang sebelum yang ini. Para pendeta, ahli hukum, dokter, yang telah mengizinkan kepalsuan ini menguasai roh pengetahuan, mereka sendiri akan menjadi penipu-penipu dan bergabung dengan yang tertipu. Oh saudara-saudara, berdoa dan bergumul agar supaya kita bukanlah orang yang membuka pintu kepada sandelona. Oh saudara, dan inilah yang setan gunakan sampai pada penutupan sejarah. Oh, kita lihat situasi dunia ini. Nah, tadi kita sudah lihat ya, apa itu misionaris kesehatan yang dari Tuhan seperti misionaris kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita baca dalam buku, nanti sebentar saya jabarkan ya di situ, buku Ministry of Healing, Medical Ministry, buku petunjuk diet dan makanan Anda dan sebagainya. Didapati bahwa misionaris kesehatan yang berasal daripada Tuhan adalah reformasi kesehatan plus dia sadar dan bertobat. Jadi, di luar daripada reformasi kesehatan plus sadar dan bertobat, kemudian dia tiba-tiba dapat kesembuhan atau mendapat penyembuhan. Hati-hati, saudara. Dari kutipan tadi, itu berasal daripada si penipu ulung, yaitu setan. Hati-hati, saudara. Semua kalau kita sakit, terus tiba-tiba kita pergi ke ini, ke itu, minta penyembuhan, inilah dan ini, tanpa reformasi kesehatan, dan sadar dan bertobat, hati-hati, itu pasti berasal daripada si penipu ulung itu. Itu berdasarkan kutipan roh nubuat tadi di dalam buku Peristiwa Akhir Zaman, Ministry of Medical Ministry, dan di dalam Alkitab Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Oh saudara, hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Kalau belum tahu dan sekarang sudah tahu, sadar dan bertobat saudara. Jangan sampai kita menggenapi akan nubuatan ini. Reformasi kesehatan yang didengungkan di dalam yang kita sudah tahu adalah New Star, ya kan? Nutrisi yang sehat, 2 exercise, gerak badan ya. Kemudian water, air yang sehat, air yang jernih ya. Sunshine, sinar matahari. Temperance, pengendalian diri. Air, udara yang bersih. Rest, istirahat. Trust in the Lord, percaya kepada Tuhan. Yang kita jabarkan, yang sering juga kita dengar sekarang, hidup sehat. Apa itu hidup sehat? Hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri,
sinar mentari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Ini sama, saudara. Bahkan ada lagi bahasa yang dibuat. Good news. Sama. Ini semua adalah peran daripada reformasi kesehatan. Tetapi jangan cuma di reformasi kesehatan saja. Kalau tidak sadar dan bertobat kepada Tuhan, dalam kata lain, tidak lagi berusaha, maksudnya tidak buat lagi. Nah, kita berarti sementara ada dalam lingkungan Tuhan. Tapi kalau kita buat reformasi kesehatan ini, tidak sadar atau sebagainya, atau bahkan tanpa reformasi kesehatan, kemudian kita meminta penyembuhan, dan akhirnya itu tiba-tiba ada yang bilang, di dalam nama Yesus sembuh. Wah, hati-hati saudara. Hati-hati. Hati-hati. Dari kutipan yang tadi kita sudah dengar, itu berasal dari si penipu ulung, yaitu setan. Ini kunci utamanya, ini key point-nya. Hidup sehat. Apa saudara? Ubah gaya hidup. Ubah lifestyle change. Ya. Lebih baik satu pencegahan daripada 1000 pengobatan. Lebih baik satu pencegahan daripada 1000 pengobatan. Ingat ini baik-baik. Ya. Wah, senang lihat ya, hati yang gembira. Istirahat yang cukup. Ini saya ulang-ulang lagi supaya kita tidak lupa ya. Hati yang gembira, istirahat yang cukup. Diet yang seimbang. Wah. Nanti sebentar kita akan bahas tentang diet ya, tentang diet, tentang nutrisi. Ya, tentang nutrisi. Oh, hidup udara yang bersih. Cukup, pengendalian diri. Ya. Sinar matahari yang cukup. Energi berolahraga. Hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup. Tuhan yang terutama. Oke. Tapi sekarang mari kita masuk ke satu pembahasan. Ingat baik-baik, dalam reformasi kesehatan, kita masuk pada poin tentang makanan. Kita semua harus mengikuti contoh yang Nyonya White kenal, 3 prinsip dasar. Ya. Yang pertama, bahwa kalau reformasi makanan harus dilakukan secara bertahap. Ini saya sudah dahului dari pertama ya. Harus didahului dengan bertahap. Yang kedua, tidak mengambil garis tertentu sebagai patokan dalam hal makanan. Agar supaya tidak menjadi batu sandungan. Kemudian, tidak membuat diri Nyonya White sebagai tolak ukur bagi orang lain. Artinya, reformasi makanan bagi saya, janganlah menjadi tolak ukur orang lain. Tetapi kalau kalian mempunyai motivasi, silakan lakukan, tetapi di poin 1, lakukan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Ini saya sudah buka ya, ulang-ulang. Nah, reformasi makanan yang benar akan merekomendasikan dirinya sendiri karena penampilannya sehat. Itulah sebabnya saudara, saya berdoa dan bergumul untuk menjaga pola makan porsi yang normal. Mengapa saudara? Karena sering orang mengatakan begini, wah dia itu bawa seminar kesehatan. Dia nggak lihat badannya seperti apa. Wah, bisa jadi batu sandungan, saudara. Jadi, saudara, di saat kita mau menyampaikan teori, alangkah lebih baik action kita dulu, teladan kita dulu, kita sudah terapkan. Lebih baik seperti itu, ya. Karena kehidupan kerohanian ditunjang oleh
kebiasaan hidup sehat. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan Allah rindu agar kita mencapai standar kesempurnaan yang dimungkinkan oleh anugerah Kristus. Ya. Kenapa? Karena semua organ yang hidup adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya Allah rindu kita mencapai standar kesempurnaan. Karena semua organ adalah milik Tuhan. Ingat baik-baik, saudara. Kalau kita gagal merawat tubuh kita, itu adalah satu penghinaan terhadap pencipta kita, terhadap Tuhan sendiri. Telah tersedia peraturan-peraturan untuk umat manusia. Kalau ini dituruti, maka kita akan terhindar dari penyakit dan kematian dini. Oh, saudara-saudara, mari kita menurut agar supaya kita bisa terhindar dari penyakit dan kematian dini. Oh. Ya, saudara. Setiap kelalaian, tindakan sembrono, atau penyalahgunaan mekanisme Allah yang ajaib itu adalah apa? Pelanggaran hukum Allah. Oh, luar biasa, saudara. Jadi kalau kita buat suatu kelalaian, suatu tindakan sembrono, atau kita mulai salah gunakan mekanisme dari Allah, wah, ini adalah pelanggaran pada hukum Allah. Kan, saudara? Adalah dosa. Apabila melanggar aturan-aturan kesehatan, sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Jadi saudara, kalau saudara bilang, itu nggak masalah. Dalam pena inspirasi ini, dalam buku petunjuk dia makan Anda, sudah dikatakan bahwa itu melanggar hukum kesehatan sama halnya melanggar 10 hukum. Kedua-duanya sama-sama melanggar hukum Allah. Luar biasa, saudara. Jangan sampai kita meremehkan hal ini. Ya. Oleh karena hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Allah, maka kita harus pelajari hukum-hukum ini dengan teliti. Itulah sebabnya kalau kita mau mempelajari, membaca, jangan gersak-gersuk. Baca baik-baik, kalau perlu ulang-ulang, teliti, baca, kita pelajari. Kita harus mempelajari semua tuntutannya terhadap tubuh kita sendiri, lalu mengikutinya. Mengabaikan hal ini berarti melakukan dosa. Luar biasa, saudara. Ini bukan Dr. Hansel yang bilang. Ini adalah pendiri gereja kita yang sampaikan. Ini dalam yang warna biru. Kebanyakan penyakit ini timbul karena mengabaikan hukum organ tubuh mereka sendiri. Nampaknya mereka tidak peduli masalah kesehatan. Mereka bekerja dengan sabar untuk menghancurkan tubuh mereka. Setelah tubuh itu hancur dan menderita, mereka mulai mencari dokter Hansel, dokter siapa saja, atau bahkan meracuni diri sendiri sampai mati. Oh, begitu malang, saudara. Begitu malang. Ternyata penyakit adalah karena mengabaikan hukum organ kesehatan. Wah, kita sudah dapat di sini ya. Jadi kalau kita dapat penyakit, jangan kita dulu salahkan. Wah, ini karena ini, karena ini. Oh, saudara-saudara. Tanyakan ke diri sendiri dulu. Apakah saya sudah tahu, saya sadar, atau saya melawan, atau saya mulai mengingkari? Tanya ke hati dan pikiran saudara. Jangan masuk saudara di sini. Itulah sebabnya banyak sekali penderitaan dan kematian dini. Pula dari apa?
dari mengabaikan hukum organ tubuh. Kita harus memahami cara makan, minum, dan berpakaian demi pemeliharaan kesehatan. Ingat, penyakit timbul karena pelanggaran terhadap hukum kesehatan. Jadi, kalau orang tanya, dokter penyakit itu apa? Ya, karena pelanggaran hukum kesehatan. Itu titik. Kalau melanggar hukum kesehatan apa? Dosa. Sudah, titik di situ. Untuk mau berubah, sadar, minta ampun sama Tuhan, kemudian bertobat, tidak ulang lagi reformasi kesehatan. Seperti itu. Ya. Karena kalau tidak ini, apabila terjadi kematian dini, sebagai akibat pelanggaran kita terhadap hukum alam, kita sementara membawa duka cita kepada orang lain, saudara. Kita menyusahkan tetangga kita, karena kita tidak dapat lagi menolong mereka. Ya. Bukan menyusahkan, mereka susah karena kita mati. Bukan, karena meninggal, kita tidak lagi menolong mereka. Kita merampas ketenangan anggota keluarga. Kita tak dapat lagi menolong mereka sebagaimana mestinya. Kita merampas Allah karena kita tak dapat lagi melayani Tuhan dalam kemuliaan. Oh, bukankah kita melanggar hukum Allah? Luar biasa, saudara. Ini suatu teguran ya. Ini bagian pertama tentang makanan dan minuman di akhir zaman ini. Ini yang harus saya dengung-dengungkan dulu. Supaya kita tahu suatu amaran kondisi kita melanggar para pelanggar-pelanggar hukum kesehatan. Juru selamat telah memberikan amaran kepada murid-muridnya bahwa sebelum kedatangan yang kedua kali, ya, kondisi kita sekarang ini, ya, kondisi sekarang, kondisi saya dan saudara, satu keadaan akan muncul sama seperti yang terjadi sebelum air bah. Oh, saudara-saudara, apa itu? Makan, minum akan dilakukan secara berlebihan. Dunia akan menggandrungi kepelesiran. Keadaan seperti ini terjadi pada saat ini. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Bahkan kalau lebih mau dalam lagi, pemanjaan nafsu. Kemudian apa? Dunia mode. Dunia mode akan memperbudak kita. Wow, saudara, kita seperti enak-enak. Oh, pakai pakaian ini. Oh, mode sekarang pakaian ini. Oh, mode sekarang begini. Oh, hati-hati, saudara. Kita sementara terjebak dalam perbudakan mode, ya. Nah, satu ajakan buat kita semua. Apabila ditanyakan tentang kesehatan, banyak yang menjawab begini, oh dokter, kami lebih banyak tahu. Tapi pertanyaannya, yang dilakukannya apa? Ya, hanya lebih banyak mengetahui daripada melakukannya. Ini hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Mari kita menurut apa yang kita baca, kita lakukan. Agar supaya kita tidak tersesat. Pada saat terang reformasi kesehatan muncul, dipancarkan pada kita, bahkan seterusnya, banyak pertanyaan datang. Apakah saya sedang bertarak dalam segala hal? Segala hal, bukan cuma satu hal. Itulah sebabnya reformasi kesehatan harus menyeluruh, harus holistik. Apakah menu makanan saya akan menuntun saya kepada sesuatu keadaan di mana saya dapat melakukan yang terbaik? Jika kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan tegas, kita kedapatan bersalah di hadapan Allah. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap terang Allah yang menerangi jalan kita. Oh, saudara. Saudara tidak punya harta yang lain. Tapi kalau saudara memiliki keadaan yang sehat, itu adalah harta kekayaan. Kesehatan adalah harta kekayaan. Dari semua harta benda, itulah yang paling berharga. Dari semua harta benda, kesehatanlah yang paling berharga.
kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan telah dibeli dengan mengorbankan kekuatan dan kesehatan. Tidak ada di antara ini yang dapat menciptakan kebahagiaan kalau kesehatan sudah hilang. Oh, luar biasa. Tuhan, saya bergumul, Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan, kesehatan ini menjadi milik saya. Tetapi ada anjuran. Kita harus menghidupkan reformasi kesehatan. Harus menjaga kesehatan kita, tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Hati-hati, saudara. Kesehatan adalah harta kekayaan. Dari semua harta benda, kesehatanlah yang paling berharga. Tidak ada di antara ini yang dapat menciptakan kebahagiaan. Kalau kesehatan sudah hilang, oh saudara. Saya ulang-ulang ini, saudara. Saya ulang-ulang. Karena banyak nanti sudah sakit baru mulai bertobat. Mengapa tidak mencegah dahulu? Mengapa nanti mau reformasi di saat sudah sakit? Mengapa enggak dari awal, saudara? Adalah satu dosa yang mengerikan. Kalau kita merusak kesehatan yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita akan merasa lemah seumur hidup. Oh, saudara-saudara, kita akan tetap di pihak yang kalah, sekalipun kita memperoleh pendidikan yang tinggi. Oh, saudara, saya yakin yang sementara menonton siaran ini, saya yakin banyak dari kita sementara dan sudah berada pada jenjang pendidikan yang tinggi. Sementara mengambil pendidikan yang tinggi. Tapi saudara, kita tetap akan ada di pihak yang kalah. Kalau kita, merusak kesehatan kita. Tetapi Allah pemurah, saudara, ya sangat berbelas kasihan dan sangat lemah lembut. Bila mana terang memancar kepada mereka yang telah merusak kesehatan oleh pemanjaan dosa, kemudian mereka menyadarinya, kemudian kita menyadari dosa itu, lalu bertobat dan mencari pengampunan, maka Allah menerima persembahan kita. Oh saudara, kalau kita mulai menyadari, kita mulai bertobat, mencari pengampunan, maka Allah sendiri akan menerima persembahan kita. Oh saudara, betapa lembut kemurahan hati Tuhan. Sehingga ia tidak menolong orang yang berdosa, yang menderita, tetapi bertobat. Saudara, translate saja sendiri, terjemahkan sendiri ya. Allah telah membiarkan terang reformasi kesehatan menyinari kita pada zaman akhir ini. Ya, pada kondisi akhir ini. Kalau berjalan di dalam terang itu, kita dapat terhindar dari banyak bahaya yang menjerat kita. Oh saudara, banyak bahaya yang menjerat kita akan terhindar saudara. Kalau kita menerapkan prinsip-prinsip reformasi kesehatan. Diperlukan pertarakan dalam segala hal untuk memelihara kesehatan. Pertarakan dalam pekerjaan, pertarakan dalam hal makan dan minum, keduanya penting. Ya. Setelah melihat kesalahannya, ini mereka ya yang sebelumnya melakukan kesalahan dalam hal makanan, ya, setelah melihat kesalahannya, mereka yang berani mengubah kebiasaan akan mendapati bahwa proses reformasi memerlukan satu pergumulan dan kesabaran. Oh, ingat baik-baik saudara. Kalau mau menerapkan prinsip reformasi kesehatan, jangan cuma satu begini, belum ini turun perut, saya ini masih begini. Langsung patah semangat. Langsung bubarlah semua rencana-rencana dan semangat yang ada. Tapi saudara, saya mau sampaikan, harus bergumul, butuh kesabaran. Harus sabar saudara. Harus sabar. Sabar. Dan kalau pasangan kita
harus sabar. Halo istri, halo ma, aduh, semua patah semangat. Tapi kasih semangat. Oh tenang, ayo semangat lagi, ayo tetap sabar-sabar saja, tetap akan ada hasilnya. Begitu pula dengan suami, istri kasih semangat. Ya, mari kita bergumul. Ayo sayang kita bergumul. Mari kita apa? Sabar, tenang. Segala jerih payah tidak akan sia-sia. Nah, harus begitu saudara. Dalam menerapkan akan prinsip kesehatan. Apalagi kita yang hidup di kota-kota ya. Dalam hal pertarakan, kita harus lebih maju dari umat lain. Jangan umat lain yang lebih daripada kita. Ya memang kalau mereka bertarak, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kita juga harus lebih bertarak dari dia. Jangan kita yang kalah dalam pertarakan. Ya. Namun banyak orang terdidik di antara kita. Wah ini sangat disayangkan ya. Bahkan para pelayan Injil yang kurang menghargai terang Allah mengenai pelajaran ini, mereka makan seenak-enaknya dan bekerja seenak-enaknya. Oh, saudara. Jadi kalau ada pertanyaan saudara, oh dokter kenapa si pelayan Injil ini dan itu kok dia pelayan Injil tapi kok dia badannya begini, dia sakit-sakitan, badannya begini-begini. Baca saja ini dan translate. Memang sudah dibuatkan. Banyak orang yang terdidik. Banyak orang yang apa? Ya, para pelayan Injil. Ya, kalau bilang bahkan para. Kalau para itu lebih dari satu. Jadi pelayan-pelayan Injil. Banyak yang kurang menghargai. Biarlah para guru dan pimpinan kita berdiri teguh di atas landasan Alkitab yang menyangkut reformasi kesehatan. Biarlah kita bersaksi tegas kepada mereka yang percaya bahwa kita sedang hidup di zaman akhir sejarah dunia. Harus ada garis pemisah antara kita yang melayani Allah atau hanya melayani diri. Apa maksudnya? Yang bertarak, reformasi kesehatan, atau melayani diri hanya untuk apa? Makan saja. Ya. Prinsipnya apa? Hidup untuk makan saja. Bukan makan untuk hidup. Jikalau, ya ini ya, Tuhan telah memberikan kepadaku satu terang bahwa apabila Israel zaman ini ya kita semua ya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membersihkan Ka'bah jiwa dari segala pencemaran, maka Tuhan akan mendengar doa orang sakit. Ya, kalau kita memberikan satu terang ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membersihkan Ka'bah, maka Tuhan akan mendengar doa orang sakit dan memberkati pengobatan penyakit orang sakit itu. Apabila manusia di dalam iman berusaha melawan penyakit dengan menggunakan metode sederhana yang disediakan Tuhan, usahanya itu akan diberkati Allah. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa, diberkati Allah. Ya, yang warna merah. Jikalau umat Allah masih mengingini kebiasaan-kebiasaan buruk, walaupun sudah menerima banyak terang, atau memanjakan diri dan menolak reformasi, mereka pasti akan menderita akibat pelanggaran. Tidak lantas banyak yang menderita akibat pelanggaran mereka. Jikalau mereka sudah menentukan untuk memuaskan selera yang salah dengan ganjaran apapun, Allah tidak, garis bawahi ini saudara, Allah tidak akan menyelamatkan mereka secara ajaib dari segala akibat pemanjaan itu. Mereka akan berbaring di tempat siksaan. Luar biasa saudara, dalam ini saudara. Kalau kita hanya mau kebiasaan-kebiasaan kita memanjakan diri, jangan harap Tuhan akan menyelamatkan kita saudara. Saudara, bahaya saudara, bahaya. Itulah sebabnya. Janganlah memperilah selera kita. Jangan saudara. Jangan bikin selera kita adalah ilah lain.
Jangan membuat Allah di hadapan kita yang lain. Ya, kita sudah buat ini, kita hormati ini, kita buat ini, yang terbaik. Tapi kalau kita tidak dalam hal selera, kita sementara memperilah selera itu. Kita sementara membuat berhala selera kita. Hati-hati, saudara. Ini saya kasih besar-besar, saudara. Reformasi kesehatan adalah satu cabang pekerjaan Allah yang khusus untuk menguntungkan umat Tuhan. Inilah satu cabang pekerjaan Allah yang khusus. Khusus loh ini, saudara. Menguntungkan saya dan saudara. Kita semua yang ada dalam ruang Zoom ini, saudara. Saya telah melihat mengapa Allah tidak mendengar doa para hamba Tuhan untuk orang-orang sakit di antara kita. Ada orang mau berdoa tapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Allah tak dapat dimuliakan sementara mereka sedang melanggar aturan kesehatan. Saudara, percuma minta berdoa, minta doakan. Kalau kita sementara melanggar aturan kesehatan, saudara, hati-hati. Banyak orang berharap bahwa Allah akan melindungi mereka dari penyakit hanya karena mereka sudah berdoa pada Tuhan. Banyak ternyata orang berharap tenang, berdoa saja. Tetapi Allah tidak akan mendengar doa mereka karena iman mereka tidak disempurnakan. Ya, Allah tidak akan melakukan satu mujizat untuk melindungi dari penyakit mereka yang tidak menjaga diri sendiri, tetapi senantiasa melanggar aturan kesehatan dan tidak berusaha mencegah penyakit itu. Itulah sebabnya satu pencegahan lebih baik daripada 1000 pengobatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang-orang yang memuaskan selera, kemudian menderita karena kurang bertarak, lalu meminum obat untuk menghilangkan rasa sakit, boleh dipastikan bahwa Allah tidak akan mencampuri penyelamatan nyawa dan kesehatan yang sudah dirusak karena kelengahan. Perlakuan itu telah membawa akibat. Banyak orang mengikuti petunjuk di dalam firman Allah sebagai usaha yang terakhir. Lalu memohon doa tua-tua jemaat untuk memulihkan kesehatan mereka. Sekali lagi, saudara, Allah tidak layak menjawab doa yang dilayangkan dengan cara demikian. Karena Dia tahu, sekiranya kesehatan mereka dipulihkan, mereka kembali akan mengorbankan diri di atas mezbah selera yang tidak sembuh. Saudara. Biar saudara mau minum obat, menghilangkan rasa sakit, minta obat sama dokter Hansel, sama dokter yang lain. Allah boleh dipastikan, Allah tidak akan mencampuri penyelamatan. Karena apa? Karena pasti memuaskan selera, tidak bertarak. Bahkan Allah tidak akan menjawab doa walaupun diminta oleh para tua-tua jemaat. Ya. Sebagaimana telah ditunjukkan, reformasi kesehatan adalah sebagian dari pekabaran malaikat ketiga. Keduanya berhubungan erat sama seperti lengan dengan tangan pada manusia. Itulah sebabnya, saudara. Itulah sebabnya tadi sudah dikatakan bahwa misionaris kesehatan palsu akan menjadi pintu gerbang menuju Sadelo. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kita harus lebih berjaga-jaga, lebih melihat tanda-tanda zaman sekarang ini. Apakah kita sudah berada di mana, saudara? Pokoknya semua yang menyajikan proses kesembuhan tapi tidak berasal daripada Tuhan, tidak berlandaskan reformasi kesehatan yang diawali dengan penyesalan, pertobatan, dan minta pengampunan Tuhan, itu berasal dari si penipu, yaitu setan.
Janganlah seorang berpendapat bahwa hal makanan dapat melakukan sesuatu, dia dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak hatinya. Biarlah semua orang yang mengelilingi meja makan bersamamu dapat melihat bahwa kamu sedang mengikuti prinsip aturan makanan. Begitu pula dalam hal yang lain, agar kemuliaan Allah dapat dinyatakan. Oh, saudara, mengapa penting, saudara? Jangan di rumah kita bagus, tapi kalau sudah datang ke teman-teman, ayo makan sekali, wah, pinjam hari, ya kan? Kalau orang Manado selalu bilang, aduh, pinjam hari. Aduh, ya, satu kali, Jo. Satu kali saja. Ya, kan nggak sering-sering. Hati-hati, saudara. Kita sebenarnya harus menjadi teladan di meja makan bersama-sama dengan orang-orang yang mengelilingi. Agar apa? Kemuliaan Allah dapat dinyatakan melalui saudara dan saya. Janganlah menyerah kepada pencobaan, tetapi batasilah dirimu dalam penggunaan makanan sehat. Engkau dapat melatih diri untuk menikmati makanan sehat. Allah menolong mereka yang berusaha menolong dirinya sendiri. Oh, ternyata Tuhan akan berusaha menolong kita kalau kita menolong juga. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus, semua di sini, kalau ada yang sudah menjalankan, puji Tuhan. Mari jalankan dan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang belum menjalankan, berdoa dan bergumul, minta petunjuk Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menjalaninya. Jangan kita belum melakukan, kemudian kita mulai jadi apa? Menempatkan diri sebagai apa? Penentang. Jangan, saudara ya, jangan. Dalam kutipan ini terlalu jelas. Waspadalah bagaimana kamu menempatkan dirimu menentang pekerjaan reformasi kesehatan. Pekerjaan itu akan maju karena itulah sarana Allah untuk mengurangi penderitaan di dunia kita ini dan memurnikan umatnya. Itulah sebabnya berhati-hatilah dengan sikapmu. Jangan sampai kamu kedapatan mendatangkan perpecahan. Oh, saudara-saudara. Saudaraku, sekalipun kamu gagal membawa berkat ke dalam kehidupanmu atau keluargamu dengan mengikuti prinsip reformasi kesehatan, janganlah membahayakan orang lain dengan menolak terang yang diberikan Allah dalam hal ini. Oh, hati-hati, saudara. Kutipan ini terlalu jelas. Jangan, saudara, ada orang yang sudah mulai mau bertobat, tapi saudara mulai masuk-masuk. Ngapain kamu? Kapan lagi mau makan ini? Kapan lagi mau begini? Kapan lagi? Kamu mau ikut itu. Toh banyak orang sana begini-begini sakit juga. Hati-hati, saudara. Jangan kita ada di kaum-kaum penentang. Kaum yang mendatangkan perpecahan. Ini satu ajakan untuk kita semua. Para pendeta memberikan instruksi tentang hidup bertahan. Ajakan kepada semua pendeta perlu memberikan instruksi tentang hidup bertahan. Mereka harus menunjukkan hubungan erat antara makanan, bekerja, istirahat, dan berpakaian yang menunjang kepada kesehatan. Ini kita masuk kisah daripada Daniel ya. Kita tentu semua sudah tahu ya kisah Daniel. Saya sudah tidak mau memperdalam. Ada banyak orang yang mengaku Kristen saat ini yang menganggap bahwa Daniel terlalu fanatik dan mencapnya bodoh dan berpikiran sempit. Bahkan banyak mungkin yang berpikirannya hal yang sama juga terhadap Daniel modern, saya dan saudara. Ya, kalau kita lihat kisahnya kan sudah tahu, makanan santapan raja dan sebagainya, ya, makanan mewah. Kemudian dia minta kasih waktu 10 hari, saya mau makan makanan yang sehat, makan makanan bukan makanan raja, dan didapati dia memiliki hikmat berkali lipat. Ya, mungkin juga Daniel
dapat membuat alasan yang masuk akal untuk meninggalkan kebiasaan bertaraknya yang ketat itu. Tetapi teguran Tuhan lebih berharga daripada pujian Raja dunia yang berkuasa. Lebih berharga daripada nyawa itu sendiri. Oh saudara, berapakah dari antara saya dan saudara di sini yang kalau ketemu dengan para petinggi-petinggi jemaat, para petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin, para pemerintah, para bupati, gubernur, presiden, yang mau mengatakan waktu disodorkan makanan raja, mengatakan, maaf Pak, maaf Ibu, saya mau hidup sehat. Saya makanan yang sederhana saja. Oh, saudara, berapa dari kita, saudara, yang bisa melakukan ini? Kalau pernah tidak melakukan ini, Tuhan, sadar bertobat dan jadilah terang bagi yang lain di kemudian hari. Nah, ternyata di antara sajian yang dihidangkan di hadapan raja, situ terdapat daging babi dan daging lain yang dinyatakan haram. Nah, ini dalam buku Membina Pola Makan dan Diet. Wow, ini saudara, ternyata ada ini. Kita cuma tahu makanan aja, raja daging-dagingnya. Nah, kita mau kasih singgung sedikit ya. Mungkin barangkali dari para peserta yang ada di sini barangkali belum memahami kenapa orang Advent tidak makan makanan-makanan yang dimakan oleh makanan-makanan orang Kristen lainnya selain Advent ya. Ini saudara, buka saja dalam buku Imamat 11. Nanti saudara baca saja di rumah, tapi saya cuma mau ambil dia punya poin yang ada di ayat 2, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang ya, kalau berkaki 4 apa? Yang berkuku belah dan yang memamah biak. Harus ada kedua-duanya. Kalau salah satu atau kedua-duanya tidak ada, maka itu haram. Itu bukan makanan, ya. Itu bukan makanan. Tetapi kalau ada dua-duanya, itu adalah makanan, ya. Kemudian kalau yang bersirip dan bersisik, kalau yang di air, itulah yang bersirip dan yang bersisik. Harus ada kedua-duanya, ya. Kalau yang bersayap dan merayap, ini yang mempunyai paha di sebelah ke atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Ya, ini yang boleh kita makan. Dan sebagainya bisa dibaca. Tapi ini kutipan-kutipan yang ada. Tetapi ini hanyalah makanan darurat. Catat baik-baik ya. Jangan Dr. Hansel kasih ini, Dr. Hansel kasih ini. Ini makanan darurat, saudara. Waktu di atas baktera, kan semua makanan alamnya itu sudah habis. Maka jadilah makanan darurat. Ini adalah makanan darurat ya. Kita kembali ke buku Peristiwa Akhir Zaman. Kembali kepada makanan asing. Allah sedang berusaha menuntun kita secara selangkah demi selangkah untuk kembali kepada rancangan yang semula. Bahwa manusia harus bergantung pada hasil-hasil bumi yang alami. Di antara mereka yang menantikan kedatangan Tuhan. Siapa yang menantikan kedatangan Tuhan? Advent. Arti Advent adalah apa? Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, di antara yang menantikan kedatangan Tuhan, yang masih memakan daging pada akhirnya akan membuangnya. Daging hewani akan berhenti menjadi bagian dari menu mereka. Karena apa? Karena memang makanan daging itu yang halal, yang adalah makanan, itu hanyalah makanan darurat. Ya, itu hanya makanan darurat. Lanjutnya, anggota-anggota kita harus ya melaksanakan
yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Ada orang-orang yang harus disadarkan akan bahaya makan daging yang masih menyantapnya, sehingga membahayakan kesehatan tubuh, pikiran, dan rohaninya. Banyak yang sekarang ini, perhatikan baik-baik saudara. Banyak yang sekarang baru setengah-setengah bertobat dalam soal makan daging, akan keluar dari lingkungan umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama mereka. Oh saudara, ini bukan Dr. Hansel yang bilang saudara. Tapi pada akhirnya kita yang baru setengah-setengah bertobat dalam soal makan daging akan keluar dari lingkungan umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama-sama dengan mereka. Oh, berdoa dan bergumul saudara. Berusahalah untuk tinggalkan makanan daging, ya. Dalam membina pola makanan diet mengatakan kita harus kembali ke rancangan makanan semula. Sayuran, buah-buahan, biji-bijian haruslah menjadi makanan kita. Janganlah makanan daging memasuki perut kita walaupun hanya sepotong. Wah, ini teguran dahsyat, saudara. Jadi, sama dengan kutipan yang tadi, kalau belum bisa menghidupkan ini, jangan jadi kubu penentang atau kubu pemecah untuk supaya orang-orang tidak melakukan ini. Berdoa saja dan bergumul untuk diri pribadi, ya. Inilah makanan yang Tuhan inginkan. Bahan makanan yang digunakan itu adalah, ada 5 ya, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan terakhir, akar-akaran. Ini adalah makanan yang dipilih pencipta bagi kita. Makanan ini menguatkan dan memberikan daya tahan tubuh, kekuatan intelek yang tidak terdapat dalam makanan yang lain yang merangsang. Wah, luar biasa. Kita lanjut ya. Di dalam membina pola makan dan diet, kalau kita gagal merawat tubuh kita, itu adalah satu penghinaan terhadap pencipta. Telah tersedia peraturan untuk umat manusia. Kalau ini dituruti, maka kita akan terhindar dari penyakit dan kematian dini. Oh, sekarang banyak sekali penyakit-penyakit kematian dini. Serangan jantung, stroke, apalagi ya. Sekarang yang lagi pandemi, ya. Tapi kalau kita menerapkan prinsip hidup sehat ini, reformasi kesehatan, yakin Tuhan bilang kita akan terhindar dari penyakit dan kematian. Kebanyakan penyakit, ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, timbul karena mengabaikan hukum organ tubuh mereka sendiri. Tidak peduli masalah kesehatan. Bekerja dengan sabar menghancurkan tubuh. Setelah tubuh itu hancur dan menderita, maka kita mulai mencari dokter dan meracuni diri sendiri sampai mati dengan obat-obatan. Oh, saudara. Jikalau umat Allah masih menginginkan kebiasaan-kebiasaan buruk, walau sudah menerima banyak terang atau memanjakan diri dan menolak reformasi, mereka pasti akan menderita akibat pelanggaran. Jikalau mereka sudah menentukan untuk memuasai, tidak akan menyelamatkan mereka secara ajaib dari segala akibat pemanjaan itu. Mereka akan berbaring di tempat siksaan. Oh, saudara. Saya sudah tidak mau tegaskan lagi, saya sudah sampaikan tadi. Jangan kita memperilah, ya. Jangan kita merasa sombong berkata, oh Tuhan telah menyembuhkan saya tidak perlu lagi membatasi menu makan. Oh, saya boleh makan dan minum sesuka hati. Hati-hati saudara. Mereka ini tidak lagi memerlukan kuasa penyembuhan Allah dalam tubuh dan jiwa mereka. Hati-hati. Jangan perilah ke selera kita. Karena itu dalam testimoni jilid 1, halaman 486 mengatakan, melalaikan reformasi kesehatan adalah satu penyembahan berhala, yaitu berhala selera. Adalah salah satu penyembahan kepada siapa? Si penipu ulung itu yang menyesatkan banyak orang. Dalam sorga mulia,
193 mengatakan, bila orang dapat mengalahkan pencobaan dalam hal selera, maka ia dapat menang dalam setiap pencobaan. Oh saudara-saudara, berdoa dan bergumul. Karena kalau kita menang dalam hal selera, kita akan menang dalam setiap pencobaan. Testimoni Jilid 9 halaman 154 mengatakan, bila reformasi kesehatan sudah benar-benar diikuti oleh umat Tuhan, barulah kita dapat berdiri sebagai umat yang sempurna di hadapan Allah. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara, berdoa, bergumul, dan berpuasa saudara, agar supaya kita tidak tersesat, tidak tertipu. Jangan kita anggap lurus saudara, tapi ujungnya menuju maut. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oh saudara, berdoa dan bergumul. Saudara, biarlah kita ini masuk dalam kaum yang sedikit, tetapi menuju kepada kehidupan, yang menjalankan prinsip-prinsip reformasi kesehatan, agar supaya kita bukan menjadi penipu-penipu. Ya, agar supaya kita tidak menyesatkan banyak orang lewat misionaris kesehatan yang palsu yang berasal daripada setan. Nah, sekarang saudara, sudah minum air jernih. Ada yang sudah vegetaris. Tapi, mengapakah ada yang sakit-sakitan? Ada apakah dengan saya? Apakah yang salah dengan makanan dan minuman vegetaris saya? Kita akan ikuti ini pada di akhir zaman, pada bagian kedua pekan depan. Untuk itu, jangan ketinggalan untuk mengikuti pada seminar pekan depan tentang makanan dan minuman di akhir zaman bagian kedua. Itu kita akan membahas tentang kita sudah makan makanan vegetarian, tapi sakit. Ada yang salah, sudah minum air jernih, tapi kok sakit. Nah, kita akan lebih dalam lagi soal bagaimana cara penggunaan dan sebagainya terhadap makanan vegetaris dan minuman. Walaupun makanan-makanan itu adalah dari pencipta, memang perintah Tuhan, itulah makanan kita. Nah, ada yang salah, ya. Kalau kita sakit, gitu kan tadi dikatakan, penyakit itu karena apa? Pelanggaran hukum kesehatan. Nah, berarti kalau kita sakit, kita sementara melanggar hukum. Nah, kita sudah makan makanan sehat ini ya, makanan-makanan Tuhan. Tapi kok saya sakit-sakitan? Berarti ada sesuatu. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi mengapa ada orang yang gagal menjadi vegetarian. Kemudian kemudian kembali lagi ke makanan-makanan, makan daging dan sebagainya. Dan di luar daripada makanan yang nabati, tumbuh-tumbuhan. Banyak orang yang gagal, termasuk saya. Saya sempat gagal menjadi seorang vegetarian. Tetapi puji Tuhan, saya mulai terapkan kembali makanan vegetaris yang saya mulai pelajari. Oh, ternyata ada salah dalam bagaimana cara penyajian, penggunaan, dan sebagainya. Kita akan ikuti pada sesi pekan depan dalam kesehatan dalam nubuatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Ya. Baik. Amin. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hansel yang sudah membagikan materi yang tentunya akan menjadi landasan bagi kita untuk memilih pola hidup yang benar sehingga kita dapat mengikuti akan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita akan masuk pada sesi tanya jawab sesuai dengan permintaan dari
Dokter, kita akan mendengarkan lagu Signs of the Times. Iya. Saya akan share. Bentar ya. Oke. Saudara boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kita akan bacakan sesudah lagu ini. Jadi yang mau bertanya silahkan untuk tuliskan di kolom chat dan kita akan bacakan sesudah lagu ini. Oke, apakah sudah bisa kelihatan? Saya. Ya. Bertahun telah berlalu, ku dengar berita itu, Yesus akan datang kembali. Itu pasti terjadi. Ku tak dapat sembunyi betapa dekat kedatangannya. Tanda zaman digenapi dan tragedi udara terjadi. Pandanglah selalu ke surga, bersedia Tuhan datang segera. Perang dan lapar melanda, kejahatan penuh dunia, banyak ragu kedatangannya. Firman Tuhan benar selalu, Dia akan selamatkan tentu. Harap terus dengan Yesus kembali. Tanda zaman digenapi dan tragedi udara terjadi. Pandanglah selalu ke surga, bersedia Tuhan
Belum ada suara, Pastor. Ya, oke. Baik saudara-saudara, demikianlah sebuah lagu yang boleh kita dengarkan untuk mempersiapkan, mengangkat hati kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Oke, oh ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Sir Simpson Pangaribuan yang sudah mengirimkan lagu tersebut untuk diputarkan setiap acara kesehatan dalam nubuatan. Oke, baik saudara-saudara, pada saat ini kita akan masuk pada ruangan sharing atau tanya jawab. Kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Saya akan bacakan. Yang pertama, banyak yang katakan saya nggak makan daging tapi makan ikan. Apa perbedaan daging hewan dan daging ikan? Oh ya, sebelum dokter menjawab, kami informasikan kepada saudara-saudara yang mengikuti melalui media sosial di Facebook, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan kami akan membacakannya. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti acara ini melalui Eden Way Radio, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0823 9533 772. Sekali lagi, bagi saudara-saudara yang mengikuti melalui Eden Way Radio dapat menuliskannya di 0823 9533 772. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama tadi. Jadi apa beda ikan dan daging? Ya, persilakan. Baik ya. Izin share kembali ya. Bisa terlihat ya, Pastor? Bisa. Sorry. Bisa lihat ini kan ya, Pastor ya? Oke. Jadi kita lihat saja di sini bahan makanan yang digunakan. Dan ini adalah makanan yang dipilih pencipta bagi kita. Jadi saya bisa gambarkan bahwa makanan daging itu juga bisa. Salah satunya adalah ikan. Ya. Intinya makanan ini selain daripada ini ya, ini bukan ya. Yang lain itu bukan berarti bukan makanan. Ada yang makanan halal, ada yang haram. Haram itu bukan makanan. Kalau halal berarti makanan. Nah, makanan ini hanyalah darurat ya, yang selain daripada makanan yang di sini ya. Selain makanan di sini itu adalah makanan darurat. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Ibu Feli. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Ibu. Jelas. Kembalikan ke pembawa acara. Ya. It's 6 o'clock. Oke, terima kasih. Sorry, ada keluar sebentar. Oke, selanjutnya mohon petunjuk. Ini minta tips ini. Bagaimana cara mengatasi keinginan cheating atau craving makanan yang tidak sehat? Wow, saya nggak mau bilang yang lain. Pengalaman saya saja berdasarkan kutipan itu ya. Iya. Tentang makanan sehat. Bahwa itu semua pertama buat komitmen. Kemudian berdoa dan bergumul dan sabar. Itu tadi, berdoa, bergumul dan sabar. Yang hanya bisa mau menjangkau kita itu ada materinya bahwa hanya Kristuslah yang akan menjangkau hati kita.
Jikalau hati kita mau benar-benar mau berserah kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan, ya, sehingga kita itu apa? Sehingga bisa melaksanakannya. Wah, saudara kira saya juga ada dalam posisi saat ini, bukan berarti langsung bim salah bim, saya langsung vegetarian, tidak saudara. Itu semua butuh pergumulan, doa, bergumul, dan support dari istri, dan juga harus sabar, karena memang jangan juga kita terus tidak sabar. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Terima kasih, Pak Pendeta. Iya, oke. Jadi bersabar ya, saudara-saudara. Oke, baik. Bagaimana ini Yesus makan ikan? Nah, itu saya tanya sama Pak Pendeta itu. Apa Yesus makan ikan, Pak Pendeta? Oke. Ya, kita buka aja ayatnya ya. Iya, supaya Dan karena pertanyaan ini ke pendeta dulu, supaya lebih clear kan? Mohon bersabar saudara-saudara, saya karena ini juga tiba-tiba ya. Ya, mari kita buka Sama-sama Pak Tiong Min, ya. Alkitab. Oke, coba kita buka Lukas apa Markus ya? Markus ya. Lukas 24. Ayat yang ke-42. Saya coba share ya. Ya, bisa kelihatan ya, saudara-saudara. Oh, sudah tertutup. Oke, sekali lagi. Oke. Ya. Apakah bisa kelihatan share screen-nya? Bisa ya. Oke. Lukas 24 ya, 24 ayat yang ke-42. Terlalu kecil bagi saya tidak nampak. Oke. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi ini ayat yang sering kita gunakan. Mereka memberikan sepotong ikan goreng kepada Yesus. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Oke. Jadi clear ya. Kita mau lihat ya konteks dari ayat ini. Atau sebelum kita lihat konteks, coba kita lihat terjemahannya dulu. Berikan saya sedikit waktu ya. Oke. Lukas 24 ayat 42 dalam bahasa Inggris. And they gave him a piece of broiled fish and of an honeycomb. Jadi mereka memberikan kepadanya ikan panggang, ikan bakar, dan of on honeycomb, dan sarang madu ya, atau madu.
Jadi mereka ada kasih 2 kepada dia. Mereka ada kasih 2, ikan dan madu. Mereka kasih 2. And he took it. Apa artinya took it? Dia mengambil salah satu. Dia mengambil salah satu and did it before them. Dan dia makan di depan mata mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah yang mana Yesus ambil? Bagi yang kaum vegetarian, dengan cepat kita akan bilang, oh yang madu yang Yesus ambil. Bagi yang masih bergumul mungkin, oh yang ikan, Yesus makan ikan. Oke, nah untuk menjawab ini coba kita lihat konteks ya. Coba kita lihat konteks dulu. Konteks ini adalah saat ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, dia menampakkan diri pada murid-murid. Dan pada waktu dia menampakkan diri, mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, dia menunjukkan tangan, kaki, dia kasih tunjuk. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya. Jadi mereka, ketika mereka sudah lihat itu, mereka nggak percaya apa yang telah mereka lihat. Jadi mereka nggak percaya. Dan akhirnya karena mereka belum percaya, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka belum percaya. Dan kemudian karena girang, kemudian dia berkata kepada mereka, oke, adakah padamu makanan di sini? Jadi ini dalam konteks mereka melihat Tuhan, pada waktu itu, dan mereka berpikir bahwa mereka sedang melihat siapa? Melihat hantu. Dan terjadi kebingungan di sini. Ini hantu. Oh tidak, ini Tuhan. Dan mereka girang tapi takut. Dan Yesus bilang, adakah padamu makanan di sini? Nah, kalau Anda di posisi murid-murid, apa yang akan Anda lakukan? Tentunya Anda akan pergi ke dapur, kan? Pergi ke dapur. Dan pada waktu Anda pergi ke dapur, kira-kira apa yang akan Anda ambil? Apakah Anda langsung pergi ke dapur, kemudian langsung ambil makanan, kemudian kasih? Pasti kita akan bercerita di dapur, kan? Itu Tuhan, enggak. Itu Tuhan, enggak. Dan akhirnya kita akan mulai mencari kebenaran. Apakah ini Tuhan atau tidak? Oke, kalau ini Tuhan, coba kita uji dia dengan apa? Dengan makanan. Kita uji dia dengan makanan. Dan akhirnya mereka mengambil 2 buah makanan. Ikan dan madu. Kemudian mereka datang kepada Yesus dan mereka kasih kepada dia. Karena mereka ini dalam tahap pengujian, pembuktian, ini Tuhan atau bukan? Ini Tuhan atau bukan? Jadi mereka dalam tahap pengujian. Kemudian mereka datang kepada Yesus dan menyajikan makanan itu. Dan pada waktu mereka datang dan menyajikan makanan itu, Alkitab mencatat Yesus ambil salah satu. Yesus ambil salah satu dan perhatikan di sini. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Perhatikan ayat 44. Perhatikan ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan. Ini sementara kunyah makanan ini ya, sementara kunyah makanan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Pertanyaan, kira-kira pada waktu itu nubuatan apa yang digenapi? Karena di sini dibilang harus digenapi nubuatan, semua nubuatan
yang tertulis semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Sementara kunyah makanan ini, murid-murid mau membuktikan ini Yesus atau tidak. Dan kemudian mereka memberikan kepadanya ikan dan madu. Dia ambil salah satu, dia makan. Kemudian sementara dia kunyah itu makanan, dia ngomong, nubuatan tentang saya yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi harus digenapi. Kira-kira apakah ada nubuatan tentang makanan daripada Yesus dalam kitab nabi-nabi? Coba kita pergi ke Yesaya. Yesaya pasal 7. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda atau virgin ya, seorang perempuan perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apakah ini nubuatan tentang Yesus? Ya, karena seorang perempuan muda, kalau dalam bahasa Inggris virgin artinya perawan, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatan tentang Yesus, jelas. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan yang milih yang baik. Jadi nubuatan tentang Yesus, dia ada perempuan perawan akan mengandung dan melahirkan anak yang dinamakan Immanuel. Kita baca di Matius, Yesus dinamakan Immanuel. Dan ia katanya akan makan madu. Oke, kita kembali ke cerita yang tadi. Coba saudara bayangkan, sementara Yesus, murid-murid kan mau uji coba tuh, ini Yesus atau tidak? Apakah benar-benar ini Yesus? Dan Yesus tuh, oke, kalau kamu mau buktikan siapa saya, apakah saya benar? Coba ada nggak makanan? Mereka ambil 2, mereka sajikan kepadanya. Ikan dan madu. Alkitab mencatat, dia ambil salah satu, dia makan. Sementara dia kunyah itu makanan, dia bilang, nubuatan tentang saya di kitab nabi-nabi harus digenapi. Coba saudara berpikir. Coba bayangkan, dia ambil, mereka kasih 2 kan, mereka membuktikan, ini Yesus atau tidak. Dia ikan dan madu. Dan Yesus ambil ikan. Pada waktu dia ambil ikan, dia kunyah itu ikan, sementara dia kunyah, dia ngomong, nubuatan tentang saya harus digenapi. Kalau saudara jadi murid-murid, saudara bagaimana reaksinya? Kalau saudara jadi murid-murid. Ini mereka sedang dalam kebingungan, ini sedang melihat Tuhan atau sedang melihat hantu. Ya kan? Mereka sedang dalam kebingungan, apakah mereka sedang melihat Tuhan atau sedang melihat hantu? Antara senang dan takut berkecamuk di dalam diri mereka. Dan kemudian Yesus bilang, saya ini, oh tidak, hantu Tuhan, antara itu. Kemudian, oke, kalau begitu, kamu ambillah makanan. Makanan apa yang ada padamu? Mereka pergi ke dapur, mereka berdiskusi sejenak, mereka bawa 2 buah makanan. Kemudian ini makanan. Dan semua mereka berdebar-debar. Ini Tuhan atau hantu? Kita lihat apa yang diambil untuk membuktikannya. Dan dia ambil salah satu dari yang mereka kasih, dia kunyah makanan itu, sementara dia kunyah, dia ngomong. Nubuatan tentang saya harus digenapi. Coba saudara bayangkan, dia ada ambil ikan, terus dia ngomong, nubuatan tentang saya harus digenapi. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, kelompok itu langsung bubar, kocar-kacir. Karena mereka tahu, ini pasti bukan Yesus. Karena mereka pikir, ini hantu. Jadi, dalam konteks Lukas 24, ayat yang ke-42, saya secara pribadi dapat mengambil kesimpulan yang aman, yaitu pada waktu itu Yesus mengambil madu. Dan pada waktu dia mengambil madu, dia makan. Nubuatan tentang aku harus digenapi. Di pikiran murid-murid, mereka langsung connect. Iya benar, nubuatannya dia harus makan madu. Nah, pertanyaan, apakah selama umur hidupnya Yesus pernah makan ikan? Sebelum ke situ. Apakah Lukas 24 mengatakan bahwa Yesus makan ikan? Tidak.
Karena berdasarkan konteks adalah pembuktian, kita mengambil kesimpulan yang aman, dia mengambil madu. Pertanyaan kedua, apakah sepanjang umur hidupnya Yesus pernah makan ikan? Tidak ada catatan. Pertanyaan ketiga, apakah di dalam kehidupan Yesus dia pernah memberikan orang makan ikan? Iya. Dan kalau dia makan ikan, atau kalaupun makan ikan pada waktu itu, sumber kehidupan ikan tidak sama dengan ikan yang ada di sini, yang kita hidup, yang hidup pada zaman ini. Sejak revolusi industri, saudara-saudara, kita telah hidup di dunia yang berbeda. Kenapa? Alam kita ini sudah berbeda sejak revolusi industri. Sebelum tahun 1700-an, 1800-an. Itu sebabnya karena kita telah hidup di dunia yang berbeda, di dunia yang tercemar, tahun 1800-an Tuhan mengirimkan pekabaran reformasi kesehatan. Jadi sebelumnya pekabaran ini tidak dikirim ke Martin Luther. Karena bisakah pekabaran ini dikirimkan kepada Martin Luther? Bisa. Bisakah pekabaran ini dikirimkan kepada John Huss? Bisa. Tapi mereka tidak hidup di dunia yang tercemar, di alam yang tidak tercemar. Tapi sejak revolusi industri sekitar tahun 1700-an, 1800-an, dunia kita ini telah tercemar. Binatang-binatang yang disuntik, alam air yang tercemar dengan zat-zat kimia yang beracun. Dan akhirnya karena kita telah hidup di dunia yang berbeda dengan dunia di zaman Yesus, Tuhan mengirimkan pekabaran reformasi kesehatan pada tahun 1800-an atau 1863. Jadi, apakah salah makan ikan pada waktu? Tidak salah, tidak, itu ikan yang halal, ikan mujair kan, Peter's fish, ikan mujair. Tapi itu ikan mujair yang tidak tercemar pada waktu itu. Nah sekarang, ikan mujair sekarang coba saudara bawa di lab dan lihat dia punya ini. Dan saudara bisa cari sendiri di internet, Peter's fish, ikan mujair. Sudah beda dia punya kesehatan. Oke, saya rasa itu untuk apakah Yesus makan ikan. Terima kasih banyak Pastor. Itu harus pendeta yang menjelaskan karena kita harus tahu. Saya membahas tentang kesehatan, ya kan? Tetapi kalau saya baca juga catatan tidak ada ya. Itu memang itulah. Kadang kita harus lihat konteks bahasa aslinya. Dan kalau memberikan makan sempat. Baca ini di buku sini juga ada tertulis. Buku petunjuk diet dan makanan Anda. Ada tertulis mengatakan bahwa Yesus memberikan makan. Itu karena didasarkan pada pekerjaan mereka di situ sebagai nelayan. Gitu. Jadi tetapi Yesus memberikan satu teladan tentang menyediakan atau memakan secara sederhana, cukup saja. Nah, itu nanti topik kita yang lain, tetapi kita akan bahas di bagian yang berikut. Terima kasih Pak Pendeta. Makasih pertanyaan saya, jawabannya luar biasa. Ini saya tambahin sedikit karena ada anggota ya, dia itu termasuk masih baru ya. Saya sempat ya, kita sering diskusi sharing, terus saya katakan gimana kalau kita kurangin makanan ikan gitu. Terus dia sampaikan, oh Tuhan Yesus aja kok makan ikan. Jadi saya tanya, ini jawabannya loh, nanti saya sampaikan sama orangnya. Dia termasuk masih baru ya, di join dengan gereja kita. Nanti ini pertanyaan yang sudah dijawab dan terima kasih. Mungkin karena kurang dikasih penyegaran ya di jemaat. Ya, nanti ikut Zoom kita aja. Saya share sama dia, ikut ini bagus, saya bilang gitu. Walaupun kamu rajin lah untuk melawat, tapi kita juga harus ada perubahan dalam pola hidup, saya bilang gitu kan, saling sharing gitu. Tuhan Yesus saja makan ikan. Saya cuma bilang, saya juga sempat tanya sama orang, dia sudah vegan, tapi dia bukan pendeta.
Dia bilang, di situ memang untuk meyakinkan para murid seperti kata pendeta tadi ya, para murid meyakinkan para murid supaya dia itu bukan hantu. Dan di situ tidak ada perintah untuk makan ikan, kata itu saya tambahkan juga. Dia tambahkan gitu. Terima kasih pendeta penjelasannya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana mematahkan argumentasi yang menyatakan bahwa orang yang menjaga pola makannya yang sehat atau vegan, malah banyak juga yang tidak panjang umur dan juga sakit. Tapi justru orang yang tidak menjaga pola makannya dengan benar malah panjang umur. Dan saya lihat dan saksikan sendiri bagaimana beberapa orang Advent yang dengan pola makan baik malah menderita penyakit hipertensi, kolesterol, stroke, dan lain-lain. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, silakan dok. Baik, terima kasih banyak. Ini saya sudah pastikan ada pertanyaan ini. Ya, dan sudah sering ditanyakan. Dan sudah sering ditanyakan, dan keluarga Bangkit Sitorus sayang sekali sudah keluar ya dari Zoom ya, atau sudah terkeluar. Tetapi itu nanti kita akan jawab, kita akan ikuti pada sesi bagian yang kedua. Ya, memang itu sudah disimpan, jadi nanti kita hadir pada berikut karena kita akan membahas. Itulah kenapa vegetaris tapi kok sakit-sakitan, sama aja ini prinsipnya ya. Nanti kita pada pekan depan ya, pendeta. Pekan depan, oke, siap. Ya. Ya. Oke, baik. Kita jadi saudara-saudara jangan lupa pekan depan kita akan melanjutkan. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa sangat sedikit pendeta yang bertarak soal daging dan lebih sedikit lagi yang khotbahkan soal itu? Sama halnya dengan soal country living. Lebih banyak yang menentang atau mengaburkan pemahaman soal country living. Sangat sedikit yang mempraktekkan dan mengabarkan. Oh, ini pernyataannya. Ada mau tanggapan, dokter? Lagi di mute. Saya share aja ini ya. Boleh dibaca aja. Ya, terima kasih Pak Henry, ini luar biasa. Pak Henry Tumbel, salah satu yang jadi narasumber di Eden Way Ministry ya. Ya, kalau saya jawabnya ini, sudah dinubuatkan. Ya, jawaban saya ya memang dinubuatkan seperti ini Pak Henry. Dan terima kasih untuk pernyataan. Ini memang bukan bertanya, memang benar. Dalam hal pertarakan, kita harus lebih maju dari umat lain. Namun banyak orang terdidik di antara kita, bahkan para pelayan Injil, yang kurang menghargai terang Allah mengenai pelajaran ini. Mereka makan seenaknya dan bekerja seenaknya. Itulah sebabnya ada ajakan. Mari biarlah para guru, pimpinan kita berdiri teguh di atas landasan Alkitab yang menyangkut reformasi kesehatan, harus bersaksi tegas. Supaya kita harus ada apa? Garis pemisah antara yang melayani Allah atau kepada manusia. Memang ini sudah dinubuatkan. Tetapi tetap masih ada para pimpinan kita. Para pendeta yang memang menjunjung tinggi reformasi kesehatan sebagai baji pembuka jalan masuknya kebenaran. Itu, terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pak Henry. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, apakah reformasi kesehatan merupakan salah satu doktrin Alkitab? Boleh berikan pencerahannya. Kami butuh soalnya. Ya, kalau dalam catatan doktrin Alkitab, doktrin kita, kalau tertulis ada Pak Pendeta. Mungkin coba saya share sedikit ya. Ya. Jadi di dalam buku 28 doktrin, sebentar saya share. Ya, bisa kelihatan?
Ini adalah kepercayaan gereja Advent ya, kepercayaan gereja Advent yang didasarkan atas Alkitab. Saya menganjurkan saudara-saudara untuk membaca doktrin nomor sebentar. Ini ada 2 doktrin. Yang pertama penata layanan dan yang kedua Christian living, tingkah laku orang Kristen. Jadi silakan baca 2 doktrin itu, atau ringkasnya seperti ini. Di dalam penata layanan, salah satu penata layanan kita adalah tubuh. Dan di dalam penata layanan tubuh ini ditekankan tentang reformasi makanan. Saya menjadi vegetarian sejak tahun 2008, itu tepatnya pada Kongres Penata Layanan di Bali. Dan mulai saat itu saya menjadi seorang vegetarian sampai sekarang. Dan kemudian di bab yang ke-22 di sini ada juga tentang tingkah laku orang Kristen atau gaya hidup orang Kristen. Di sini juga dibahas tentang makanan. Jadi itu di dalam gereja Advent kita mengenal akan istilah penata layanan dan tingkah laku orang Kristen. Ya. Baik, terima kasih. Oke, sudah sampai di mana sekarang? Puji Tuhan, pengetahuan yang luar biasa akan membantu umat-umat Tuhan. Oke. Kondisi untuk orang-orang yang tinggal di daerah pantai memang sulit untuk meninggalkan ikan, tapi harus latihan dan kembali lagi sebagaimana Kristus menang, dia pun akan memampukan kita untuk menang. Oke. Amin. Amin. Oke, yang di chat saya rasa sudah habis, kecuali ada yang terlupakan, Anda bisa menuliskannya kembali. Ya. Disilakan kalau ada yang mau menanggapi secara langsung, kami berikan kesempatan. Kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri. Dan sebagai penyampaian, jam 7 nanti kita akan bersama dengan Bapak Wawuruntu. Jadi saudara-saudara, acara kita akan dilanjutkan pada jam 7 atau jam 7 lewat sedikit lah, dengan topik daily exercise. Jadi ini daily exercise. Dan kita masih ada kesempatan beberapa setengah jam lebih. Kami berikan kesempatan. Kalau sudah tidak ada, orang akan menutup dan room ini tidak akan ditutup. Acaranya akan, kalau ada yang mau bincang-bincang, kami berikan kesempatan. Ada? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akan menutup untuk program kesehatan dalam nubuatan. Dan kalau saudara mau keluar, nanti masuk lagi jam 7:30 atau jam 7, dipersilakan. Baik, kami berikan kesempatan kepada Dr. Hansel untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Baik. Baik, terima kasih. Sebelum saya doa tutup, saya kasih nomor telepon saya ya. Oke, siap. Ini ya. Bisa nanti teks ke saya karena ada yang private chat dengan saya. Jadi bisa chat, kalau mau hubungi bisa hubungi, konsultasi bersama ya. Terima kasih. Yang mau konsultasi ya, yang mau konsultasi atau mau bertanya, boleh langsung hubungi nomor tersebut ya. Baik, terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah menyelesaikan akan satu sesi pembahasan makanan dan minuman akhir zaman bagian pertama yang telah menyajikan bagaimana prinsip-prinsip dasar
tentang bagaimana mereformasi kesehatan, bagaimana kondisi dunia saat ini, bagaimana setan sedang memainkan peran misionaris kesehatan yang hebat tetapi palsu sampai membuka pintu gerbang pada undang-undang hari Minggu itu. Tuhan yang penuh kasih, biarlah berikan kami kekuatan pada semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, baik hamba-Mu, moderator, dan semua yang mendengarkan, biarlah kasih karunia Kristuslah menjadi bagian kami, supaya kami bisa menerapkan akan pola reformasi kesehatan yang sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan dan kami ini dapat digunakan sebagai alat Tuhan untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang sudah sangat-sangat dekat yang ada di depan pintu gerbang ini. Tuhan, sanggupkan kami untuk kami bisa melaksanakan. Segala perkara hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati akan seluruh partisipan yang telah hadir, media, Eden Way, ministry, dan juga yang terkait di media ini, biarlah Tuhan memberkati. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.